Suara saya terdengar, Oke, suara assalamualaikum saya terdengar warahmatullahi jelas nggak? wabarakatuh. Ya, terdengar dengan Waalaikumsalam. sangat jelas. Kami Ah, akan iya, iya. memperkenalkan Kang Jea kepada teman-teman semuanya. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, di mana kami juga sempat bersama-sama. Sampai saat ini kita juga bersama-sama ya dalam hal dulu kita membangun branding klinik PPH ya. Terus juga sampai saat ini menjelma menjadi seorang profesional yang sangat luar biasa. Ya, inilah Kang Jea yang sebetulnya kita Kang Jea itu sebelum beliau kuliah ya Kang Jea sedikit cerita ya untuk apa motivasi bagi teman-teman semuanya sehingga ini ada suatu keilmuan yang memang bisa apa namanya ditangkap ya. Terutama kita membangun klinik itu ya klinik BTH salah satunya kita membuka beberapa layanan ya waktu itu salah satunya adalah hipnoterapi dan yang luar biasanya sekali waktu itu Kang Jea masih duduk di bangku sekolah ya Kang Jea ya. Iya, bisa sedikit cerita itu Ya, masih SMA. SMA ya, masih imut-imut waktu itu ya. Silakan Kang Jia. Ini bagaimana kita Baru bisa keluar. membangun personal branding sehingga Kang Jia ini sekarang kliennya itu ada yang dari Malaysia, yang di luar negeri juga sampai jauh-jauh mau-maunya sih datang ke Tasikmalaya ya. Di antaranya dulu pernah ada yang dari Malaysia ya. Sedikit cerita Kang Jia, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara warahmatullahi saya terdengar, wabarakatuh. Eh, iya, suara saya terdengar jelas ya? terdengar Oh sangat ya, jelas. alhamdulillah. Iya, oke. Ya, Silakan alhamdulillah ya. rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertatap muka lewat Zoom meeting ini. Salam kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan para umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Jeffrey ya yang memberikan kesempatan saya untuk sharing session, Ya, sharing sharing session session ya. ya. Relax Uh, aja teman-teman ya, ya, jangan ini ya, tegang ya, supaya uh, ilmunya bisa kita ambil ya. Hmm, Silakan. mm, alhamdulillah, mungkin kalau saya sekarang di klinik di bagian psikoterapi, hipnoterapi, dan memang ngajar juga di keperawatan ya, di terapi komplementer praktek terapi komplementer gitu. Dan alhamdulillah saya juga sebagai praktisi public speaker, jadi sering ngisi-ngisi seminar yang kayak gitu ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah. Jadi awal mulanya ya memang saya ikut-ikutan pelatihan hipnoterapi, public speaking. Memang, basic-nya saya S1-nya hukum keluarga. Tapi dari sana saya senang, apa ya, untuk ke ke skill soft skill kayak hipnoterapi, public speaking kayak gitu. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya bertemu dengan Pak Jeffrey dan kita ngadain acara seminar The Secret of Stress Ya Management itu dan yang itu pun pertama saya ya. baru beres baru Masih beres itu SMA ya saya dulu kok ya. masih masih Iya, SMA itu. belum lulus ya, masih Masih imut-imut SMA, ya. baru lulus. Iya Ya, betul. baru lulus Ah, dan itu waktu daftar ya. mhm, Alhamdulillah ya qadarullah bisa kuliah sambil bekerja juga gitu kan, bisa mhm. kuliah sambil bekerja Luar juga biasa. ya selama Dan saya sekarang luar biasa sudah S2 di tidak terasa ya. Bahkan udah daftar S3 ya waktu alhamdulillah itu ya. Luar biasa eh, ini. sebenarnya Mungkin tapi bisa nggak berbagi belum tips ya dengan belum yang lain ya. nggak tahu Iya. bakal tamat apa enggak ini S3-nya. Tapi ini sangat capaian yang sangat luar biasa Kang Jaya yang bisa share. Jadi waktu itu ya kita pernah mengadakan seminar yang kedua kalinya di BTH ya Kang Jaya. Iya, Mungkin itu sempat pesimis ya, tapi eh, di iya, puskesmas itu mereka itu pada mungkin dia itu rela untuk membayar eh, nyariin gitu ya. Jadi itu ada satu kata iya betul. kunci ya. Jadi kata kunci apa? Mm, Mungkin ini sedikit cerita bahwa waktu itu saya, ada punya suatu kata kunci ya untuk bagaimana, apa namanya, menghadirkan suatu event yang, sangat luar biasa. Pada waktu itu kita bisa menghadirkan, spesialis, apa namanya, waktu itu almarhum Dokter Kartijo ya, terus juga iya, kepala dinas spesialis kesehatan dan kejiwaan. semua puskesmas itu hadir ya. Ini, Hadir, hadir. yang lucu bukan lucu ya, jadi ketika tim kami di klinik itu, pesimis bisa ngedatangin orang gitu kan. Mm-mm. Nah, ini bagaimana rasanya Kang Jo sehingga, wah, ada telepon ketika kita upload, mereka itu mau datang bahkan kita mau dibayarin gitu. Jadi kita nggak usah Mm-mm. kemana-kemana cari, wah ini gimana, terus waktunya saya targetkan itu mungkin, sangat minim sekali ya,
14 hari setelah itu kita juga nggak Hmm. punya biaya Kang Jaya untuk apa namanya Hmm. mengadakan suatu seminar, dan alhamdulillah kita bisa pasang spanduk besar gitu kan. Nah ini Hmm. ilmu dari apa personal branding apa yang mungkin jadi pelajaran pada kesempatan malam ini yang menyebabkan kita dalam waktu mepet bisa menghadirkan para pejabat gitu ya, bahkan dokter spesialis gitu dia mau datang, dan kita tidak, ya kalau ngedatain dokter spesialis kan minimal berapa tips uang untuk Iya, mereka. Nah ini lumayan. Hmm. ya Kang Ja apa tuh mungkin yang bisa kita tarik untuk apa namanya mereka mau datang gitu ya dengan sukarela, bahkan Hmm. kita sampai marah-marahin ya dalam tanda kutip ya orang dinas, kenapa nggak sih puskesmas ini ini ada puskesmas yang nggak hadir nih yang di kota Tasik nih, harus diundang gitu. Jadi kita yang jadi manajernya ya seolah-olah seperti itu ya, gimana Kang Ja itu ya. Hmm. Iya, iya. Oke, kita ngobrolin sekarang tuh mata kuliahnya personal branding ya, Personal Pak ya? branding betul, iya. Dan ini Hmm. topik Oke. malam ini Nah, sangat luar biasa sekali Kang Jia. Jadi bagaimana apa seorang profesional ya seperti Kang Jia ini bisa membangun personal branding sehingga bisa apa namanya menciptakan audiens yang terus-menerus bertambah gitu kan Kang Jia ya. Sebagaimana mungkin ya alhamdulillah. ada yang dari Malaysia datang, bahkan yang dari jauh-jauh ingin sekedar hanya untuk pelatihan ya Kang Jaya, dan Hmm. istilahnya ini dengan bermodal apa namanya public speaking gitu ya, bagaimana kaitannya antara public speaking dengan personal branding Kang Jaya. Oke, jadi waktu dulu saya memang Pak Jepri tahu lah ya kalau misalkan Ya kalau betul. saya ini bukan dari orang yang berada lah gitu kan. Saya waktu itu berpikir bahwa di dunia kerja ini kita harus beneran ya, maksudnya itu Beneran betul. butuh apa ya namanya itu butuh eh, opat D, cenah. 4D Doa itu apa? dulur duit deket, cenah. Oke. Doa Doa dulur dulur duit deket. duit Nah, deket ya. Betul saya betul. doa mah insya Allah lah doa mah ada. Dulur kayaknya nggak ada, duit nggak ada. Pada saat itu saya punya punya modal satu dekat, yaitu relasi. Nah, ini yang paling terpenting. Jadi pada saat itu Iya. meskipun saya kuliah di jurusan hukum, maka saya banyak nyari-nyari relasi di kesehatan, misalkan ketemu dengan manajemen, ketemu sama Pak Jepri. Di kesehatan akhirnya saya belajar hipnoterapi, ketemu dengan perawat-perawat yang di Rumah Sakit Islam kayak almarhum Pak Tata Hadiansyah, kemudian Oh, apa ya ya. waktu itu juga Pak Jepri ikutan apa kita sharing lagi ke kayak bekam akupuntur kayak gitu ya. Jadi soft skill ini sangat penting sekali bagaimana kita untuk mencari relasi. Jadi pada saat kita mau personal branding kita, kita harus cari relasinya dulu. Relasi kita gitu kan. Jadi enak begitu banyak relasi kita enak ya alhamdulillah pada saat ya betul ya alhamdulillah pada saat saya kerja pun baik itu di BTH di tempat yang lain pun saya tuh kerja dulu Pak baru ngasih lamaran kerjanya setelah lamaran kerjanya setelah saya kerja gitu. Hmm. Lamaran Kayak kerjanya gitu jadi gitu kan. terbalik ya. Biasanya lamaran kerja dulu ya. Iya. Itu pentingnya. Jadi jangan pernah bilang, oh aku privilege-nya, aku bukan orang kaya, aku bukan ini ya. Ya memang saya juga sama seorang bukan pewaris ya, perintis gitu kan. Tapi emang kita harus siap untuk berdarah-darah lah gitu kan. Berdarah-darah Betul, maksudnya betul, itu betul. kita harus siap untuk mencari relasi gitu kan. Betul, betul. Ya ya sama, saya pun akhirnya punya relasi di bidang pendidikan ya, qadarullah ya dengan Subhanallah ya. saya eh, mm, ke BTH Alhamdulillah. akhirnya saya Betul. banyak relasi juga di sana gitu Mhm. kan seperti itu. Kang Jem Jadi bisa, jadi kan oke. mm, Bisa diceritakan gimana? pengalamannya. Kita kan sempat tegang-tegang nih mau ngadain seminar, istilahnya dengan modal yang nir modal ya sebetulnya ya. Terus kita waktunya Mm-mm. mepet itu bisa menghadirkan banyak apa namanya audiensnya, bahkan yang jadi marketingnya itu orang-orang dinas gitu puskesmas, itu apa yang menjadi kuncinya ya pada waktu itu barangkali bisa direview. Oh iya, waktu itu memang banyak yang menyepelekan ya karena memang kayaknya nggak akan mungkin ya gitu kan Ya, ya, karena ya. ya kita la haula aja gitu kan kita yakin bahwa ya ya ini kan untuk kebaikan ya waktu judulnya tuh tentang LGBT ya. Eh, LGBT betul ya. mm, Iya.
Mungkin karena musibah gara-gara apa lagi anugerah. viral waktu itu ya, LGBT itu lagi viral Kang Iya. Ja. Waktu itu kita pernah mengunjungi Mm-mm. suatu daerah ya, masih ingat Kang Ja ya, tentang korban anak kecil itu ya. Nah itu mungkin Iya, waktu iya itu itu. kita tepat mengadakan acara seminar ketika memang sesuatu yang ada pada waktu itu topiknya yang sedang viral atau apakah itu sangat mungkin ya, sehingga mereka atau pihak Ya, puskesmas bisa mendatangkan traffic berupa audiens gitu ya. Gimana tuh Kang iya, Ja? alhamdulillah. Jadi gini Pak, alhamdulillah pada saat itu pas banget ya. Kalau kita mau bikin tema acara ya, yang memang misalkan pas lagi viral-viralnya itu apa? Misalkan kemarin LGBT. Nah kemarin saya adakan kan saya pembina UKM Sabas ya, seni alam bawah sadar. Saya ambil generasi strawberry Gen Z ya. Mm-mm. Itu ternyata banyak peminatnya tuh sekitar mau hampir 98 orang lah gitu kan. Nah 98 ya. kalau kemarin itu anak SMA SMK gitu kan, ini bisa dicontoh aja buat nanti barangkali bisnis digital mau bikin seminar untuk anak SMA Betul. SMK gitu kan. Jadi ini Mm-mm. perlu Nah mungkin bagi teman-teman semuanya ngadain training atau pelatihan yang mungkin ada di bisa bisa. BSC ya, kita bagaimana ngadain suatu event gitu ya. Jadi bagaimana Mm-mm. mereka bisa dilatih menjadi IO gitu kan. Karena kan Iya bisa 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 banget. istilahnya mereka pada saat ini apalagi sebagai apa content creator atau ya mereka ini yang bergelut di bidang bisnis Mm. digital, karena insya Allah nanti kita juga akan ada pertemuan di Kita akan praktek ya. Mm-mm. praktek ya, Mudah-mudahan silakan. bisa praktek ya Pak. Ya, sekarang itu langsung Mm-mm. praktek ya. Ya, silakan Mudah-mudahan Kang bisa Ja. praktek. Ya, Iya, kita praktek jadi di pada sana. saat itu mm, kita ambil tema yang memang katakanlah relate dengan kita. Misalkan untuk teman-teman nih, yang relate apa sih? Oh, mental health misalkan. Oke, kita kita atau misalkan kita sasarannya apa nih? Oh, dinas kesehatan atau kesehatan. Dan memang pada saat itu kita ke umum itu belum begitu familiar lah LGBT. Memang ada peminatnya. Nah, pada saat itu kebacalah sama dinas kesehatan ya, Ya, betul. ternyata mereka pun ada dananya. Jadi para Mhm. peserta itu yang ke kita itu kita nggak cari-cari dana, cari-cari apa Betul, ya. betul. Mereka datang dan dibayarin sama dinas Iya. dinas Dan memang di kesehatan gitu. dinas kesehatan dan dinas-dinas lainnya ada pos-pos pendanaan ya. Jadi kita mahasiswa itu Hmm, harus tahu, harus bisa berorganisasi. Makanya pentingnya berorganisasi itu sangat penting untuk bagaimana mengenal diri kita, apa potensi yang ada di dalam diri kita ya. Berbeda ketika kita sendirian, kita merasa hmm, hebat gitu Kang Jaya, sehingga iya kita betul. ada jarak dengan teman kita ya gitu kan. Saya Hmm, mah orang punya, mereka yang tidak punya takut kena, jadi saya jadi kena miskin gitu ya. Naudzubillah ya. hmm. Jadi apa, jadi yang saya ketahui bahwa di dinas-dinas itu ada pos-pos gitu ya untuk bagaimana terutama mahasiswa, apalagi ketika kita brandingnya sudah dikenal bahwa apa namanya bahwa ini sangat bermanfaat untuk lingkungan kita ya, kita ngadain Hmm, proposal itu bisa sebetulnya ya, hmm. terutama misalkan Ya, di dalam bagaimana kita menciptakan suatu generasi Z yang pada waktu ini saat ini mungkin yang jadi tantangan mereka itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ya ini sebagai PR-nya. Nah, kita iya benar mengadakan benar benar. event untuk mengadakan acara itu. Silakan Kang Ja. Mungkin bisa jadi ide untuk Ya, teman-teman untuk bagaimana dia i, i, menjadi seorang content creator di bisnis digital untuk bagaimana mempengaruhi dinas atau apa namanya klien-klien yang lain untuk dia dengan sukarela menginvestasikan untuk acara yang kita gelar dengan sangat menarik gitu Kang Ja. Oke, satu gini lah. Kalau misalkan kita mau personal branding ya, kan Pak Jeffrey mungkin udah tahu ya, saya pelatihan kemana-mana lah. Maksudnya untuk Betul. bekam, akupuntur, kemudian hipnoterapi dan lain-lainnya. Dan emang akhirnya saya memutuskan untuk fokus di profesional hipnoterapi. Itu pencarian loh. Dan teman-teman misalkan Apadlan, kemudian Teh Leti atau Teh Elpira ya. Kira-kiranya dari ini bagus ya buat teman-teman, Mm-mm. apalagi sekarang kan tingkat satu Tingkat ya dua, mau yang ini semester tingkat dua. dua Kang Ja. Tingkat dua ya ini, Tingkat dua, tingkat dua. betul. Udah menemukan nggak sih minat dan bakat kalian? Apa yang ya kalau saya pribadi misalkan kalau saya datang misalkan ke kafe atau Hmm, ke coffee shop kayak gitu ya, saya cari ownernya betul. gimana cara bikin kafe itu gitu kan. Makanya dulu pernah saya juga bikin apa kedai kopi meskipun bangkrut ya, tapi Iya, apa minimalnya pernah jadi bos kedai kopi lah gitu kan. betul, betul. Kayak gitu. Dan Nih, ini emang memang kita harus Kang Ja, mental itu
kita harus bangun karena kan mungkin saya khawatir ya untuk generasi Z ini Kang ya. Bisa sedikit ceritain karakteristik dari generasi Z, kenapa itu mereka bisa sulit untuk mendapatkan pekerjaan Kang ya? Oke, oke, gini. Kan generasi ada generasi baby boomers mungkin ya Betul. sekitar tahun 75, mungkin Pak Jepri baby boomers maksudnya ya. Kemudian 80 itu generasi X. Nah, kemudian Ya. ada zaman saya 90-an itu generasi Z, generasi milenial atau generasi Y. Nah, dari tahun 97 98 ya, 98 sampai 2010 disebutnya generasi Z. Nah, Mhm. 2010 sampai sekarang disebutnya generasi Alpha gitu kan. Nah, Betul. bedanya kalau misalkan generasi Y atau generasi milenial itu saya udah tahu gadget itu pada saat saya mau masuk kuliah ya. Betul, Kalau betul. generasi Z itu pada saat dia masuk SMP lah, Saya kalau nggak lebih salah telat SMP lagi SD Kang lah. ya. Waktu masih Mm-mm. kuliah saya nggak pegang HP. Ya berarti kan saya generasi milenial, Pak Jepri generasi baby Ya, boomers apa generasi kolonial? Enggak kan bercanda. eh, ya sedikit kolonial barangkali ya. Iya, Iya. iya. Jadi gini, kenapa? Jadi tadi ya, apalagi generasi Alpha sekarang kan dari sejak orok tahu gadget gitu kan. Nah, maka Bayi ya, sejak kadang-kadang bayi. sejak bayi ya. Jadi kenapa generasi Z itu ini? Tadi kan disebutnya itu apa ya? Karena tadi kalau kata Saidina Ali itu kita harus mengajarkan mengajarkan pendidikan itu apa sesuai Sesuai dengan dengan masanya zamannya. ya. Sesuai dengan Nggak masanya sesuai dengan betul. masanya betul. Karena memang generasi kalian, generasi Z itu Mhm. dapat Betul. informasi itu gadget itu dari sejak SD atau SMP lah gitu kan. Hmm. Nah, maka kadang-kadang generasi Z itu disebutnya tuh remaja jompo karena setiap apa ya namanya tuh sekarang kan pada praktis ya. Mhm. Kalau kita mau belanja nggak harus ke pasar, ada Shopee, ada Iya Lazada, dan benar. lain-lain Iya. lainnya. Itu Serba ini praktis ya, serba praktis serba gitu ya. praktis. Nggak perlu ke sekarang mah nggak perlu ke swalayan gitu kan ada di apa apa aplikasi Alfamart juga ada Alphagip, Indomart juga ada. Jadi kita cuman Betul, diem betul. datang aja gitu kan. Jadi memang memang sekarang benar-benar di kita kita di apa ya namanya itu disuguhi dengan hal-hal seperti itu. Ya Iya sehingga betul. isu mental health untuk Gen Z ini sangat apa ya namanya itu sangat hmm, Ya ini kental bisa lah gitu kan. menjadi Mm-mm. topik sebetulnya yang menarik ya ini. Iya, Bagaimana iya, mungkin teman-teman bisa memotivasi ya di sesama generasi Z gitu ya untuk bagaimana iya. mereka bisa lebih produktif gitu Kang Jaya ya. Barangkali ada tipsnya gitu Kang Jaya ya dengan Ada. serba instan ini gitu zaman instan ini ya Iya. untuk mereka Jadi generasi Z. Kalau saya pribadi sih sama teman Pak Jeffrey ya, saya sama Bu Aini ya, psikolog, kita bikin sekolah alam karena kan sekarang agak miris ya, maksudnya tuh apa ya sangat banyak anak-anak tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, anak SD SMP Betul. tuh, maksudnya tuh minimal untuk belajar problem solving itu habis makan cuci piring sendiri itu adalah belajar problem Ya, solving. jadi supaya mereka berdaya gitu ya. Mm-mm. Gitu makanya sekarang kalau di pesantren tuh banyak yang homestay karena mereka nggak diajarkan dari SD tuh Dari benar-benar awal. mereka tuh dimanjakan gitu kan dimanjain sama orang Betul, tuanya tuh betul, kayak gitu betul. dan ini penyakit Gen Z gitu. Makanya pada saat saya bikin SD alam ya kita ajarkan kayak misalkan abis makan cuci piring sendiri ya gitu kan kemudian itu sebenarnya hal-hal yang simpel tapi itu bisa apa ya sok saya tanya teman-teman di sini mungkin ada yang di apa ya? Ada yang ngekos berapa orang? Oke, Atau di coba rumah semuanya? teman-teman. Di rumah semuanya atau kos nih? Oke, Ada teman-teman. yang ngekos nggak? Halo. Ada nggak? Pak? Apa dan ngekos apa ini? Ya, Kang Padlan. Apa di rumah? Kos? Di rumah Oh, apa di rumah ngekos? ya. Ya, sedikit Oke, Di deh. cerita rumah. saya pernah sebentar ya tentang Kang Fadlan ini. Kang Jaya mungkin bisa dimotivasi kaitan dengan beliau Oh ini iya. kan kalau saya tanya ini cita-citanya apa waktu kita kuliah ya di kelas dia ingin menjadi ya kalau seorang apa dia sebagai seorang pribadi yang artinya punya suatu hobi gitu personal brandingnya Hmm. ingin dikenal sebagai seorang basketball gitu ya benar ya Kang Amin, Fadlan amin, amin. ya ini Hmm. Hmm. jadi mungkin kita berikan gambaran Kang Ja kan orang itu kan ingin menjadi profesi A, B, C, D gitu kan.
Ini Mm, bagaimana supaya cita-citanya itu bukan artinya gini, orang itu bisa mengenal kita, bisa menjadi pembeda dari personal brand atau niche-nya, niche mereka mm, bahwa ini loh, saya ini ingin seperti ini, tetapi kadang-kadang mungkin di ketidakjelasan dari awal juga bisa memungkinkan kita tidak bisa membangun personal branding karena memang kita tidak relate dengan apa yang kita inginkan dan juga kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik dengan audiens kita. Nah, ini bagaimana cara supaya kita membangun personal branding dengan bisa kita mengkomunikasikannya dengan baik sehingga tidak terjadi salah paham audiens terhadap kita, begitupun kita terhadap audiens gitu dalam hal berkomunikasi gitu kan ya. Mungkin ini personal Iya. branding ini sangat penting untuk disampaikan melalui public speaking ya, betul kan ya. Bisa Iya betul dijelaskan ya. betul. Dan apa kaitannya dengan Oke, hal tersebut? Hmm. oke. Tadi kita ambil contoh ya, misalkan apa ada Rizky, Tevi atau bentar ya. Teh Leti. Kita ngobrol masalah Gen Z dulu yang tadi ya, belum Betul, tamat. silakan. Ya, belum tamat, silakan. Jadi jadi memang saya nggak tahu ya, tapi kebanyakan yang saya dapatkan juga beberapa mahasiswa ya memang iya makanya kenapa kena stres atau depresi di usia-usia usia-usia Awal-awal ya, sekarang gitu sekarang awal-awal betul. gitu karena memang tidak terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya sederhana lah misalkan habis makan nyuci piring lagi kayak gitu kan. Kaget, wah kok aku nggak bisa apa ya kaget lah ya. Biasanya yang orang yang mempunyai kecemasan berlebih itu ada dua dua tipe. Yang pertama terlalu dimanjakan sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain, atau terlalu banyak disalahkan sehingga kita takut untuk memulai sesuatu gitu. Ya, Iya, betul, betul. terlalu dimanjakan tidak bagus dan terlalu banyak disalahin misalkan sama orang tuanya. Nanti kalau kapan-kapan boleh ngobrol sama saya personal ya di klinik Ya, kalau misalkan teman-teman salah satunya di sana. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu teman-teman untuk kita kembali lagi ke personal branding. Kenapa kalian tidak pede untuk mempersonalkan branding kalian? Satu, kalian mungkin belum dilatih untuk problem solving kalian atau merasa kurang pede di sana, ya. Ini penyebabnya. Apakah kalian dulu terlalu dimanjakan atau terlalu banyak disalahkan? Itu kan kita emang harus di tengah-tengah ya, harus tengah-tengah, tersebut tengah-tengah ya, di ya. sana. Iya, Nah, kalian tuh punya potensi, kalian tuh punya potensi. eh yang penting pede aja, pede bahwa oh iya ya, misalkan misalkan tadi aku pengen jadi seorang pembasket, Jok, sok nggak apa-apa belajar gitu kan sampai kamu menjadi seorang profesional. Bukankah tadi ya dokter umum sama dokter spesialis kan lebih mahal dokter spesialis yang lebih khusus gitu kan. Nah ini pun sama, saya pun waktu dulu pencarian Pak dari mulai belajar bekam, akupuntur, semuanya hipnoterapi, dicoba kemudian ya. mana lagi? Yumeho, Ya, hukum dan lain-lainnya. Saya kan iya, lulusan lulusan SMA Aliyah ya, ngambil ngambil IPS, kuliah jurusan hukum, tapi pelatihan pelatihan akupuntur ya. yang kayak gitu karena Yang eh, pe- hmm, ini yang cocok yang mana nih gitu kan, ternyata oh enak nih di hipnoterapi. Nah setelah cocok langsung jadi kita ambil profesionalnya di sana sambil sampai dengan kita menjadi seorang spesialisasi di bidang itu iya, itu betul, betul, betul. spesialisasi di bidang itu seperti itu karena itu jadi sekarang aja saya melabelin diri saya jadi mental health education educator. Alhamdulillah. Ini Mental karena health kan educator ya gitu. kita supaya punya mental yang tidak lembek gitu kan ya. Jadi Kayak gitu. kadang-kadang ketika kita dalam tanda kutip gagal itu tidak menjadi suatu pembelajaran yang menyebabkan kita frustasi akibatnya karena memang tadi secara frekuensi di rumah gitu kan, ketika kita melakukan sesuatu banyak yang disalahkan, terus juga hal-hal yang lain yang membentuk psikologi kita menjadi kita terkungkung ya, terkonstrain di dalam suatu masalah itu mungkin teman-teman jangan, artinya tidak ada kata terlambat ya untuk bagaimana kita siap ya untuk sebagai seorang pengajar juga
bisa dikomunikasikan kalau ada apa namanya permasalahan atau seperti apa yang menyebabkan kita potensi kita ini tidak muncul gitu. Ini ada mungkin sesuatu yang eh, what's wrong gitu ya. Nah kita insya Allah Kang Jaya karena kita juga sangat concern dalam bagaimana kita menciptakan suatu lulusan yang amazing gitu yang untuk Ya betul. bisa ya bukan hanya istilahnya ya membentuk platform Universitas BTH sebagai universitas yang bla bla bla, tetapi kita harus real untuk bagaimana agar teman-teman ini menjadi seorang pribadi yang bisa membangun personal brandingnya dengan baik ya. Perlu diketahui bahwa Kang Dia juga waktu dia masih SMA dia aktif menjadi OSIS ya, ketua OSIS, bahkan juga Iya, menjadi iya. ketua OSIS seluruh apa namanya eh, kota Tasikmalaya yang SMA, menyebabkan SMA ya, betul. ya yang menyebabkan dia bisa belajar banyak ketika dalam suatu organisasi ya Kang Jia. Betul, mungkin Hmm. apakah ini suatu pertanyaan ya untuk meyakinkan ini ada real contoh ya Kang Jia sendiri, apakah berorganisasi itu sangat penting untuk bagaimana masa depan kita melalui personal branding kita gitu Kang Jia, silakan. Oke, saya ini agak sedikit menyeramkan ya, tapi Silakan. harus saya obrolkan. Harus saya obrolkan, Saya, sampaikan. nah, disampaikan ya, saya sampaikan ya. Jadi gini lah, teman-teman, saya tadi kembali lagi 4D ya, doa dulu duit dekat gitu kan. Pada saat itu saya berpikir bahwa oh saya nggak punya nih apa namanya tuh relasi di bidang kesehatan nih. Berarti saya nggak punya dulur nih, nggak punya duit nih gitu kan. Kalau saya masuk itu makanya saya nyari relasi. Nah, pada saat saya nyari relasi itu saya kadang-kadang kalau di kelas nih, kalau saya di kelas keperawatan nih Pak, saya tanya di sini ada nggak teman-teman yang orang tuanya bidang kesehatan lagi, perawatan dan lain-lainnya. Oh ada, oh, oke. Terus berapa orang yang nggak ada? Ada beberapa orang yang nggak ada. Kata saya tuh wayahna yang nggak ada ya maaf ya campur bahasa Sunda. Istilah Sundanya mah wayahna yang nggak ada relasi atau wayahna kalau tidak ada keluarga di bidang kesehatan, kamu harus siap untuk jadi perintis. Kamu harus siap jadi perintis. Caranya gimana? Caranya kalian harus gabung di organisasi-organisasi kemahasiswaan kayak hima keperawatan ataupun apapun itu yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadi Terus bisa kalau ini ya, yang ada, meskipun mm, prodinya bisnis digital ya, kalau ketika kita punya suatu perencanaan yang bagus ya untuk bagaimana kita menciptakan suatu mm, personal branding yang kuat ya, kita tidak mau ya ya masuk ke komunitas tersebut ya Kang Dia ya. harus 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 komunitas apapun itu yang berkaitan dengan bisnis digital. Nah, pada saat saya malah ngobrol kayak gini, kalau ada yang memang keluarganya kesehatan, gak usah dipikirin kata satu karena saya pun sama Pak Jepri ya pada saat adik saya kan saya punya relasi sekarang di bidang kesehatan sama di bidang pendidikan pada saat adik saya mau masuk kuliah kan saya udah buka keran di kesehatan sama pendidikan. Dedek mau kuliah di jurusan apa? Saya katanya pengen jadi diploma ke luar negeri. Aduh, saya nggak punya tuh tipe relasi di sana, politik nggak punya lah gitu kan. Mau nggak AA udah bikin keran nih apa pendidikan sama kesehatan mau ambil yang mana? Ya akhirnya dia ambil pendidikan. Jadi pada saat diambil pendidikan ya belum lulus juga alhamdulillah udah bisa masuk kerja gitu kan seperti itu. Jadi teman-teman apalagi di bisnis digital teman-teman penting banget kalau misalkan ikutan organisasi yang memang mendukung cita-cita teman-teman masuk di bisnis digital. Terus tanya beberapa misalkan ada trainer atau dosen yang sekiranya memang expert di bidang itu, deketin dia, minta nomor kontaknya juga. Nah, ini Pak Jepri yang suka minta kontak trainer-trainer. Akhirnya kan jadi banyak relasi nih Pak Jepri luar biasa nih. Beliau juga guru saya ya. Jadi banyak kontak-kontaknya. Jadi banyak banget relasinya gitu kan. Nah, ini saya juga ngambil trik ini dari Pak Jepri juga gitu kan. Begitu saya apa ya ikut organisasi ataupun apa. Nah, ini pembicaranya siapa nih? Kadang saya minta nomor masih ingat gak Pak? Kita pakai apa buku-buku panjang itu tuh kayak nagih Ya benar ya, kayak panjang nagih itu. apa
Eh, Ekspedisi ya. eh, Ekspedisi, betul. eh, Iya, iya kayak iya, iya. iya kita itu benar-benar saya minta minta Iya, betul. gitu. Dan alhamdulillah itu jadi satu relasi. Kayak kayak sekarang aja kemarin kayak acara Sabas ya, waktu kita undang apa sekolah-sekolah yang ada di Tasik, kota kabupaten Tasik, itu kita hanya butuh 2 minggu udah banyak banget tuh peserta. Karena kita masuk ke organisasi IPNU, IPPNU dan lain-lainnya seperti itu. Jadi Ya, teman-teman, pentingnya kalian masuk jurusan bisnis itu yang pertama, motivasi kalian tuh apa? Yang kedua, ya, apakah kalian siap untuk nambah skill berkaitan dan ini? Jadi bukan cuman di kuliahan aja. Apakah ada tapi ada organisasinya misalnya ininya. Karena Himabisdi? Hmm, Mm. Terus siapa pembinanya? Apakah bisa melingkan dengan yang apa yang expert di bidang bisnisnya gitu kan? Sehingga kita apa ya namanya itu? Kita benar-benar oh iya ya masa depan aku cerah banget. Yang membuat galau tuh dua hal loh. Yang mm-mm. pertama menyalahkan masa lalu dan Nah, itu. mengkhawatirkan masa depan. Eh, saya tanya di sini teman-teman mengkhawatir gak sih atas masa depan kalian? Misalkan jurusan ini, "Loh, aku bakal kayak gimana nih nanti gitu kan?" Nah itu harus saya tanyakan juga gitu kan. Takutnya khawatir. Nanti makanya saya juga ngobrol. "Oh, jadi nanti kita kalau misalkan ada mata kuliah yang memang bisa praktek public speaking atau apapun, insya Allah saya lebih enak sih ini ya Ya, kita mungkin apa pertemuan pertemuan berikutnya langsung." kita Mm, praktek ya, teman-teman. Ya, meskipun ini mm. hanya 2 SKS, tetapi saya pikir sangat sangat relate ya personal branding ini dengan public speaking. Oke, Kang Jia, ini ada beberapa materi yang Oke, akan siap. saya sampaikan. Mungkin saya akan Boleh, boleh. share dulu, nanti kita lanjutkan diskusi kita ya. Oke, Boleh, oke, boleh. Silahkan. oke Mangga. ya. Teman-teman udah bisa lihat ini? eh Halo, apakah sudah bisa melihat apa namanya powerpointnya ya? Ada kok. Ya, Ada ya, ada. udah muncul ya. Ini tadi sebetulnya relate dengan apa yang Kang Jia sampaikan ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan sedikit teori lah gitu ya, supaya kita bisa melandasi pembicaraan ini dengan apa bukti-bukti teori yang kita pelajari gitu ya. Oke, jadi ini udah terlihat ya teman-teman ya. Apa? Bentar. Iya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang pentingnya membangun personal branding dalam dunia profesional gitu kan. Nah, ini sangat penting sekali yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Jea ya, teman-teman, karena seorang profesional itu merupakan seorang yang expert di bidangnya gitu kan. Nah, ini jadi kita harus bisa membedakan antara self proclaim dengan personal branding. Kalau self proclaim ini artinya kita memperkenalkan diri kita tanpa tedeng aling-aling ya, seolah-olah gini, misalkan saya ini sebagai misalkan apa namanya eh, adalah A gitu kan. Nah, ini merupakan suatu self proclaim, jadi proklamasi terhadap diri kita, ya peneguhan, tetapi ini bukan merupakan personal branding ya, karena memang hanya klaim gitu kan, karena ini menilai bahwa personal branding ini berbeda dengan kita hanya apa namanya mengklaim, karena personal branding ini adalah apa yang ingin orang lain sematkan kepada diri kita gitu kan, bahwa personal branding ini adalah sesuatu yang ingin ditunjukkan seseorang supaya impresi. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kita membangun impresi yang akan kita diskusikan ya nanti ya. Jadi impresi ini sangat penting untuk bagaimana mereka bisa apa connect terhadap kita dan sesuai dengan komunikasi itu enak. Jadi apa yang kita inginkan dipahami dengan sesuai dengan oleh audiens gitu ya. Nah, kalau self proclaim ini secara lugas atau gamblang menyatakan bahwa saya ini tok gitu, saya ini A gitu kan. Jadi self proclaim ini bukan personal branding teman-teman, karena memang kalau personal branding ini adalah
audiens akan menilai diri kita ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh kita. Kalau hanya ngomong gitu omdo ya gitu, seolah saya, proklaim ini, tidak sama ya, tapi ini mereka itu bukan hanya menilai perkataan tetapi juga, perilaku ya. Jadi ketika penilaian audiens ini sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan harapan ya tergantung dari keberhasilan kita membangun dari personal branding yang dibangun secara, apa namanya, sesuai dengan, capable kita gitu kan, jadi tidak dibuat-buat ya. Kalau proklaim ya beda ya, oke. Dan, teman-teman semuanya bahwa, di sini, peran personal branding ini dalam karir ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Jia, sangat penting sekali bahwa peran personal branding ini untuk bisa mempermudah keberhasilan karir seorang ya sebagai adiknya Kang Jia juga kan, dia dibeli kategori apakah mau kesehatan atau pendidikan, dia memilih pendidikan sehingga dia sebelum lulus pun dia sudah mendapatkan pekerjaan. Ya sebagaimana kakaknya juga Kang Jia, bahkan sebelum lulus SMA pun sudah mendapatkan pekerjaan yaitu di klinik BTH. Ini sangat luar biasa sekali ini peran dari personal branding dalam karir gitu ya. Jadi di sini, bagaimana kita bisa membangun, diri kita ini, eee, ya tanpa harus menjual diri, maksudnya, menjual murah gitu diri kita karena kan, eee, hal yang perlu kita sampaikan ini adalah bagaimana value ya, value kepada, audiens kita ya. Ibaratnya kita ini sedang membangun, kurikulum vitae, ya, eee, yang secara otomatis ini bisa, menjual gitu kan. Nah ini, berawal dari ketika bagaimana kita membangun reputasi reputasi personal branding ini dengan baik ya, maka akan tentunya akan bisa, secara otomatis ini merupakan kurikulum vitae ya. Jadi bukan hanya secara tertulis gitu aja ya, tapi di sini sangat penting bahwa peran dari personal branding ini dalam karir memegang peranan yang sangat penting ya. Jadi, tadi ada dulur, duit, deket itu, saya pikir, bukan suatu faktor yang, eee, terpenting untuk kesuksesan, masa depan kita. Karena ketika kita pun misalkan mendapatkan suatu job yang, bergengsi tetapi itu tidak sesuai dengan soul kita, tidak sesuai dengan jiwa kita, kita mungkin akan juga, karir kita juga lambat laun akan, kurang, apa namanya, berkembang karena memang, tidak tumbuh dari keinginan, diri kita gitu ya pada awalnya. Jadi, saat audiens ini membicarakan seseorang, ini perlu keajegan dalam personal branding, baik itu di media sosial, apapun yang kita masuki itu perlu juga konsistensi ketika kita menyampaikan suatu pesan atau perilaku kita ya, jangan sampai, hypocrite gitu, hypocrite kalau ke kelompok ini kita sebegini gitu kan, kelompok yang lain kita jadi beda lagi gitu kan, ya jadi, sosok itu mungkin jadi malah menjadi ya dijauhi oleh audiens ya, audiens tidak suka, kita banyak wajah gitu kan ya. Jadi, dalam hal ini kita harus bisa, menarik audiens ini, bagaimana dia bisa memahami kita, ya ini tentunya juga harus, hati-hati ya karena memang, kita di dunia digital ini tentunya Eee, ya kan ada jejak digitalnya juga ya, apalagi kita sering posting. Nah, ini juga harus konsisten dengan apa yang kita kuasai dan apa yang availability kita gitu ya, kemampuan kita. Jadi jangan dibuat-buat ya. Nah, ini juga, sangat penting, langkah, untuk membangun citra diri yang baik gitu kan, karena memang berawal, dengan tujuan, dan apa yang kita tunjukkan kepada audiens ini secara konsisten di niche ya, tentunya di kategori yang akan kita pilih ya, sebagaimana tadi Kang Ejaz sebutkan, ada beberapa kategori, ada kategori kesehatan ya, ada kategori pendidikan, ada kategori digital, ada kategori-kategori yang perlu kita gali ya, tentunya yang sesuai dengan, apa namanya, yang menjadi hasrat kita untuk membuat suatu citra, branding kita gitu ya. Dalam hal ini juga, terkategorisasi dalam suatu bidang, yang nanti akan menciptakan skill development ya, dan juga akan menciptakan kekuatan, selling yang luar biasa sekali ya. Ya, selling, contohnya ya sebelum kita lulus, oh udah kerja ya, karena memang tadi dibangun dari personal branding awalnya ya. Maka,
Dengan hal tersebut yang berhubungan dengan hal tersebut misalkan, berkaitan dengan public speaking ini sangat penting dan kita harus menguasai hal tersebut ya, kita akan insya Allah ada praktek ya, teman-teman semuanya meskipun ini, sifatnya teori tetapi bukan hanya sekedar teori karena kita juga ingin menyebarkan value ya, ingin menyebarkan kebaikan kepada teman-teman semua, bagaimana, kita bisa membangun personal branding sehingga bisa mendekatkan kepada cita-cita yang diinginkan ya, terutama harapan orang tua kita ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan, harapan orang tua kita ya dengan menyanyiakan waktu, karena salah satunya kita tidak tahu potensi diri kita ya. Jadi kita harus tahu, sebetulnya siapa diri kita ya. Jadi, kita mau tidak mau harus berkolaborasi ya dalam suatu organisasi ya. Jadi yang penting adalah tujuan dan konsistensi, ini harus kita tumbuhkan sehingga terbentuk suatu perilaku yang alamiah ya tentunya yang tidak dibuat-buat ya. Yang mengarah kepada sinergisasi terhadap tujuan yang akan kita, capai gitu ya. Jadi ini yang paling penting adalah tell yourself every day about your own goal ya. Jadi kita harus memberitahu kepada khalayak, apa caranya apakah melalui, komunikasi verbal ya atau melalui suatu, gestur ya, banyak komunikasi, saluran komunikasi yang, kita, apa namanya, bikin ini kita harus bisa manfaatkan untuk bisa bagaimana tell yourself every day about your own goal ya. Jadi, pondasi dari personal branding ini adalah, bagaimana kita, bisa, eee, tell yourself every day baik di dunia, secara online maupun offline ya. Jadi, tentunya, orang akan lebih mudah menilai perilaku kita itu melalui offline karena kita mungkin meskipun, zaman sekarang zaman digital tapi kita artinya menilai orang lain itu kan, ada etikanya gitu ya ketika memang, ketika bertemu kita dengan seseorang ya gitu ada, jangan sampai kita, terbangun suatu image bahwa kita ini seorang yang cuek gitu kan, karena memang melihat gadget yang begitu luar biasanya sehingga komunikasi interpersonal tidak dilakukan. Tetap meskipun ini, zaman, digital, tetap etika dari komunikasi ini harus dijaga ya. Kapan kita, menggunakan gadget kan, jangan sampai ketika kita sedang rapat gitu, kita terus asik-asik gitu ya, apalagi Anda nanti sedang bekerja asik main gadget sehingga, akan, menimbulkan, konflik atau ketidaksenangan dari, audiens yang akan kita bangun. Ya ini sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi, bagaimana kita bisa menyampaikan personal branding yang efektif juga ini sangat penting sekali karena memang, kita jangan, teman-teman jangan menunggu respon audiens tentang diri kita ya. Karena kita harus selalu aktif untuk tell about your own goal ya, bahwa Anda sesuai dengan apa yang Anda gambarkan secara konsisten melalui, perbuatan, dan perilaku Anda ya. Jadi, ingat bukan diproklamasikan ya tadi, tapi ditunjukkan gitu ya secara ajak dan konsisten gitu ya teman-teman. Dalam dunia kerja ya yang perform bahwa jika Anda bertindak atau berperilaku sebagai sales gitu kan ya teman-teman, buatlah target setinggi mungkin, dan bantu gitu ya, dan bantu audiens ya. Jadi saat Anda sudah mencapai target ya, dan Anda tidak jumawa tentunya ya, jadi masih mau membantu audiens Anda, tentunya ini adalah suatu nilai plus, maka audiens akan berbicara tentang Anda dari waktu ke waktu ya. Iya betul. Jadi audiens yang akan merasa tertolong ini akan pastinya juga akan berbicara positif tentang diri Anda gitu kan ya. Ini hal penting. Jika Anda punya kesempatan untuk berbicara kepada khalayak audiens, maka lakukanlah teman-teman ya. Kadang-kadang kita, istilahnya bertemu, dengan tokoh-tokoh bisnis yang luar biasa ini bertemunya bukan di seminar-seminar, kadang-kadang di lapang parkir ya teman-teman. Ya ini bagaimana kita bisa mengkomunikasikan, dengan, lugas sehingga mereka mau berkomunikasi dengan kita ini, perlu kita pelajari ya. Jadi makanya, peran dari public speaking ini sangat penting sekali karena beberapa detik atau menit ini bisa bagaimana kita menciptakan suatu closing ya, bagaimana kita bisa menciptakan suatu relasi ya yang banyak gitu tentunya teman-teman ya. Oke, yang perlu kita siapkan tentunya, bagi seorang yang profesional ini, pertama menguasai pekerjaan kita ya.
Dan kita juga harus hard work, apa namanya, teman-teman harus apa ya, hard work itu teman-teman tahu ya, bahwa hard work itu adalah, bekerja keras gitu ya teman-teman ya. Dan, yang kedua, seorang profesional itu harus bangga terhadap profesinya, teman-teman ya. Jangan jangan sampai istilahnya kita merasa minder, ya, karena seorang profesional itu akan yakin, baik dari segi pembicaraan dan kita kan nanti juga akan belajar NLP ya sama Kang Zia untuk, pertemuan berikutnya. Nah, ini juga kita harus punya integritas ya, integritas itu kesungguhan yang kuat dan juga punya komitmen dan juga punya loyalitas dan motivasi yang kuat dan punya visioner gitu ya. Nah ini, yang perlu kita persiapkan, menjadi seorang profesional itu harus seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya, ada yang kelewat jadi brand yourself. Jadi konteksnya gitu bagaimana kita membangun, merek kita gitu ya. Jadi, dalam konteks merek bisnis, jadi persepsi atau emosi yang dipertahankan dan dipelihara oleh para pembeli atau calon pembeli yang melakukan pengalaman, yang berhubungan dengan persoalan, menjalankan bisnis, bersama organisasi berkaitan dengan produk atau jasa ini perlu secara konsisten dipertahankan ya. Jadi antara persepsi dan emosi karena, apa namanya, mereka akan melakukan suatu pembelian itu bukan hanya melalui, pesan personal, tetapi bagaimana pesan, yang akan kita tampilkan ini, membangun suatu emosi ya, emosi yang menyebabkan emosi, yang menyebabkan loyalitas, terhadap, brand yang akan kita, canangkan gitu ya. Mungkin, Anda kenal, Fenita Arie ya, istrinya Arie Untung, dia, ya sering melakukan suatu penjualan ya di, Instagram berkaitan dengan, gaun gitu ya. Ini, terbangun emosional karena memang, dia, melakukan, praktek personal branding juga ya, karena, eee, sampai saat ini ya apa namanya, fans-nya itu terbangun dengan baik gitu ya. Nah ini kita harus juga membangun konteks merek pribadi yang, unggul dengan memberikan pengaruh ya terhadap, kelangsungan, karir pribadi ya, agar orang lain ini mungkin juga bisa mengenal kita ya. Tapi kalau saya pikir ya kadang-kadang, kita mungkin ada teman-teman, ada yang seperti ini udah orang kenal gitu kan, tapi saya juga nggak kenal sama Anda gitu kan, karena memang mereka itu bukan hanya mengenal dari bentuk wajah kita ya, tapi, apa, orang itu akan, apa namanya, lebih lebih, terdampak ingatan mereka ini, ketika kita memiliki, sesuatu yang kategori yang unik gitu ya, yang selalu diingat dan dipercaya oleh audiens ya, karena ini berkaitan dengan, perilaku, yang unik gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya bahwa, di sini kita akan melihat, eee beberapa waktu lalu kita, apa namanya, ya kedatangan ini ya, Elon Musk di personal branding case study ya pada pertemuan kali ini dia adalah, apa teman-temannya mungkin tahu beliau ini adalah seorang, miliarder ya dan pengusaha ya. Jadi Elon Musk ini memang, datang ke Indonesia itu pada tanggal 19 Mei ya, sebelumnya, mmm, apa namanya, kita kedatangan juga, apa namanya, Tim Cook ya dari, Apple ya, dia juga, bergerak di dalam, teknologi ya, teknologi gadget terutama, iPhone ya, yang banyak penggemarnya juga di Indonesia dan, itu bulan April dan Mei kita kedatangan, miliarder, pengusaha, Elon Musk gitu ya. Namun bukan untuk berinvestasi ternyata ya, tapi mungkin, dia punya tujuan untuk bagaimana meluncurkan layanan Starlink ya di tanah air. Memang ini sempat diprotes juga karena memang akan, apa namanya, Starlink ini menawarkan, ya akses internet yang sangat begitu cepat, mengalahkan mungkin produk-produk lokal ya seperti Telkomsel gitu kan, terus juga, pesaing lainnya seperti XL gitu kan. Tapi di balik itu semua, apa, sosok dari Elon, apa, Musk ini, dia merupakan, inovator dalam suatu teknologi ya,
ya melalui Starlink-nya yang merupakan teknologi berbasis satelit yang dimiliki Elon Musk, ini mulai mengancam ya masuk Indonesia. Tapi dalam hal lain kita apa namanya lihat dari bagaimana personal branding ini bisa mendorong kesuksesan dan menjadikan Elon Musk ini terkenal ya karena memang ada dia mengkategorisasikan dirinya menjadi seorang entrepreneur di dalam bisnis yang cukup unggul teknologinya gitu. Jadi sebelum ada orang lain dia lebih teknologinya lebih jauh ke depan gitu ya. Uh, Misalkan dalam hal bagaimana dia awalnya bisa mengantongi izin operasi ya sebagai penyedia VSAT dan ISP ya. VSAT itu merupakan singkatan dari Small Aperture Terminal yang awalnya merupakan suatu trademark untuk stasiun bumi kecil yang dipasarkan tahun 1980-an ya oleh Telkom General di Amerika Serikat ya. Nah, jadi terjemahan bebasnya itu VSAT ini dapat diartikan sebagai suatu terminal pemancar dan penerima transmisi satelit yang tersebar di banyak lokasi gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan terkait dengan hal tersebut ya seorang profesional itu mungkin tentunya perlu kita catat bersama bahwa ada hal-hal yang perlu kita lihat ya dari sosok seorang Mas ini ya Elon Musk ini bahwa dalam hal pendekatan personal branding yang dibangunnya yang pertama personal branding ini memang melibatkan penyusunan dan pengkomunikasian nilai kekuatan dan keahlian seseorang secara terukur ya ini saya sudah sematkan tugas ya nanti teman-teman bisa lihat tugasnya di apa namanya uh, platform kita ya yang berkaitan dengan penugasan ini bisa melihat tugasnya ya. Oke, ya teman-teman bahwa apa namanya dalam hal ini di era persaingan di mana persaingan sangat ketat, tentunya tentang perhatiannya memang perlu kita bangun adalah bagaimana kita bisa membangun merek pribadi yang kuat yang menjadi suatu keharusan bagi para profesional di berbagai industri ya. Jadi ini yang perlu kita catat dan personal branding itu eh, yang berkaitan dengan seorang profesional pada diri seorang branding branding dari Elon Musk ini memberikan contoh, manfaat, dan memberikan pelajaran berharga bagi individu yang ingin bisa berkembang ya, jadi menonjol gitu ya, jadi pembeda gitu yang unggul ya. Elon Musk ini merupakan pengusaha visioner dan COO Tesla atau Tesla ya, ini kendaraan listrik dan SpaceX ini transportasi outer space ya. Outer space itu adalah luar angkasa ya. Ini ya visioner banget gitu ya dia. Orang lain belum dia udah duluan gitu ya. Ini juga telah berhasil menciptakan merek pribadi yang mendorong ke garis depan dalam inovasi dan kewirausahaan. Jadi personal branding ini identik dengan ide-ide inovatif ya, tujuan yang berani dan upaya tanpa henti terhadap kemajuan teknologi ya teman-teman. Jadi di sini personal branding yang dibangun oleh Elon Musk ini adalah perpaduan yang menawan antara karakter, pencapaian dan visinya. Jadi perjalanan dalam membangun merek ini bukan tanpa tantangan dan kontroversi ya, namun justru di elemen-elemen inilah yang berkontribusi pada kekuatan dan gaungnya ya. Jadi jalan Elon Musk menuju profesional ini dimulai dari di awal karirnya ini sebagai salah satu pendiri dari PayPal, ya Musk memainkan peran penting dalam membangun reputasi inovasi dan disrupsi ya. Namun usaha yang berikutnya seperti Tesla yang mobil listrik dan SpaceX ini dorong merek pribadinya ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya karena memang unggul dari segi teknologi yang lebih luas lagi gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita lihat lagi bahwa tantangan ke depan personal branding ini bahwa pertama adalah dunia bisnis semakin kompetitif teman-teman
Yang kedua adalah urgenitas terjadinya hubungan baik dengan audiens. Ini sangat penting sekali untuk senantiasa kita eksiskan gitu ya. Yang selanjutnya adalah ruang pikiran dari audiens atau pelanggan dalam mengingat. Ini perlu kita bangun ya dengan membangun titik awal atau tipping point yang bisa dimunculkan dalam ingatan audiens gitu ya. Oke, terus mengarahkan strategi bisnis dan memberi nilai tambah ini sangat penting sekali ya. Juga untuk bagaimana kita bisa fokus terhadap penciptaan nilai atau value dan sebagai guidance atau petunjuk atau pemimpin pada kenyamanan pribadi dan kepuasan kerja gitu ya. Karena ini berkaitan dengan teman-teman ya, berkaitan dengan karir gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya dalam proses membangun reputasi personal branding ini perlu kita lihat bahwa berkaitan dengan hal tersebut, persepsi audiens ini terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang secara profesional yang meliputi aspek kepribadian ya, kemampuan gitu kan, nilai-nilai dan stimulus-stimulus yang dapat memunculkan persepsi positif audiens perlu kita perhatikan ya dalam hal bagaimana membangun personal branding terdapat 3 faktor yang saling mendukung. Yang pertama adalah kompetensi atau kemampuan individu ya, ini berkaitan dengan skill atau kualitas khusus atau unik ya. Yang kedua berkaitan dengan gaya ya, berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan style komunikasi atau berinteraksi dengan audiens, gaya dalam kata-kata ya, bermakna yang bisa membangkitkan emosi yang kuat. Ini yang paling penting ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita mempunyai suatu standar yang sangat mempengaruhi cara orang lain memandang ya. Jadi standar ini akan menetapkan dan memberikan makna terhadap kekuatan personal branding kita ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman, dalam hal ini kita penting ya untuk bagaimana kita membangun niche ya tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Kang Jea, terkategorisasi ya ketika kita akan melakukan personal branding. Jangan lupa kategorisasi atau niche gitu ya. Jadi niche ini akan memungkinkan Anda menonjol ya, niche menonjol dalam artian positif ya. Jadi niche atau ceruk ini adalah bidang yang fokus atau keahlian tertentu ya. Jadi di sini adalah mendefinisikan niche Anda adalah tentang mempersempit pekerjaan Anda ke domain atau subjek tertentu. Ini tentang bagaimana kita mempertaruhkan di mana gitu ya. Anda ingin memfokuskan energi Anda pada hal yang mana ya. Jadi pada akhirnya adalah ceruk pasar ini dapat membantu membedakan Anda dari orang lain yang beroperasi di ruang serupa gitu. Jadi maksudnya dalam hal ini bahwa dalam penting membangun niche ini adalah pertama membangun fokus yang jelas ya. Yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan dan kredibilitas ya. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman ya, bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan keterlibatan ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan keterlibatan juga bisa memudahkan dalam penargetan audiens dan juga bisa membangun personal branding yang konsisten yang selanjutnya tadi saya sampaikan untuk membangun fokus yang jelas gitu ya teman-teman semuanya. Oke, next, oke. Bahwa kita perlu spesialisasi ya. Jadi bagaimana kita punya ability, kemampuan atau lifestyle yang gaya hidup ya, yang unik gitu ya, dan juga di latar belakangi oleh misi yang jelas, terus ada service yang unik gitu ya, professional niche with niche. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa lebih mendalami niche tersebut secara profesional gitu. Jadi ada juga produk yang juga lebih ya diingat oleh customer kaitannya dengan juga dengan behavior ya. Jadi rumusan personal branding ini sebagai pernah diungkapkan oleh Peter Montoya ya, bahwa kita harus memiliki konsep setidaknya 8 konsep spesialisasi. Yang pertama adalah law of specialization, yang kedua adalah kepemimpinan atau law of leadership, yang ketiga adalah kepribadian atau law of personality, yang selanjutnya adalah perbedaan atau law of distinctiveness, atau penampakan law of visibility, kesatuan law of unity, keteguhan atau law of persistence, dan nama baik atau law of goodwill ya.
Oke, next teman-teman ya. Ya, jadi tantangan terbesar dalam membangun personal branding adalah cara berkomunikasi dan mempresentasikan diri. Nah, nanti akan kita diskusi di akhir ya dengan Kang Jaya ya. Mungkin Kang Jaya tidak setuju protes tentang teori ini, ya silakan Kang Jaya ya. Kita diskusi lagi ya. Eh, terus berkaitan dengan sebentar. Jadi berkaitan dengan personal branding dan public speaking ini bagaimana ya. Jadi memang cara menyampaikan pesan ini sangat penting untuk meninggalkan kesan yang kuat dan mempengaruhi audiens. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah setiap individu harus membangun branding untuk diri mereka sendiri. Terus juga cara yang bisa dilakukan untuk memiliki branding diri sendiri adalah melalui public speaking. Iya, betul. Uh, Mungkin dari teman-teman ya terus slide lagi ya kita diskusi bahwa kita perlu menjadi become good public speaker ya. Jadi diawali dengan tadi ya sebagaimana ada keinginan yang kuat dari dalam diri ya. Jadi adanya kemauan yang muncul dari diri sebagai motivasi diri yang kuat akan lebih fokus dan tangguh menghadapi tantangan ya teman-teman semuanya. Yang kedua adalah berani ya, berani mengambil risiko atau risk taker dalam menghadapi hal-hal baru dan audiens baru yang berkembang. Jadi perlu keberanian untuk menumbuhkan kepercayaan diri ya teman-teman semuanya. Yang ketiga adalah semangat belajar. Jadi semangat belajar ini akan membantu seseorang untuk tetap berlatih, berlatih and berlatih gitu dan berlatih ya untuk meningkatkan keterampilan public speaking-nya. Nah, ini teman-teman materinya ya. Jadi mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan ya. Atau mungkin ada yang bisa mau menambahkan, silakan juga ya. Kita diskusi ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, halo. Ini masih masih online, masih online. Ya, halo, Kang Elan, Elvira, Fadlan, Kang Jai, Kang Herdi, ya. Apakah cukup jelas pemaparan kami pada malam hari ini? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Ini udah kami screenshot ya. Aman, Pak. Aman ya, Kang Alvarez aman. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Iya, oke. Ya, jadi pesannya adalah bahwa bagaimana kita menjadi seorang, ya Kang Fadlan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kang Jea, mungkin dia sedang di jalan ya Kang Jea. Terima kasih tadi atas waktunya. Dan teman-teman semuanya sebelum diakhiri barangkali kita kamera ya, open kamera dan apa namanya, lambang kita ini ya universitas ya. Oke, sebentar saya akan screenshot ya. Eh, ya, oke bentar. Eh, ya, di ini masih ini ya. Bisa open cam teman-teman. Iya. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Mungkin sebelum ini ya saya untuk apa namanya, sebelum diakhiri barangkali mungkin teman-teman bisa open cam dulu ya supaya kita bisa apa namanya ada apa dokumentasi ya untuk perkuliahan pada malam hari ini. Oke, terima kasih atas atensinya dan bila tidak ada pertanyaan kita akan record ya, akan record pertemuan pada malam hari ini dan kalian bisa saksikan kembali pemaparan ini di apa namanya di rekaman yang akan kami share sebentar lagi. Demikian dari awal dan akhir. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan sungkan-sungkan untuk
di luar kuliah pun kita terus berkomunikasi untuk bagaimana meningkatkan kapabilitas kita, terutama dalam personal branding kita ya, supaya apa yang kita cita-citakan dapat kita apa namanya capai sesuai dengan keinginan kita. Ya kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan secara baik terkait dengan diri kita dan bisa dipahami juga dengan baik dari segi audiens kita, yang audiens tersebut adalah kolega-kolega kita ya, dan komunitas-komunitas kita yang jadi target bisnis Anda ya untuk di masa yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami akhiri ya. Kami izin lab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terima kasih teman-teman. Ya, oke. Assalamualaikum.